Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Adu pukul benar-benar tidak bisa dihindari. Kegaduhan demi kegaduhan yang diciptakan oleh Roy CS benar-benar sudah melampaui batas. Mereka memfitnah palsu ijazah yang sebenarnya sudah terbukti asli. Dan tentu saja ini memicu pro kontra dan perdebatan sengit di tengah kalangan sesama anak bangsa. Kali ini, ketika mereka berkoar-koar, kemudian geradak sana geruduk sini, dan tentu saja mereka mulai mendapatkan balasan yang sangat-sangat setimpal ketika mereka tanpa rem memfitnah, mencaci maki Pak Jokowi tanpa mereka sadari bahwasanya barisan relawan Pak Jokowi kali ini benar-benar memberikan pukulan telak bagi mereka. Dan tentu saja desakan-desakan massa kini mulai menampar Roy Panci CS karena tentu saja amarah massa sudah tidak bisa mentoleransi segala bentuk fitnah yang dilakukan oleh Roy CS dan dilayangkan kepada Presiden ke-7 kita Pak Joko Widodo ini. Maka dari itu kita akan melihat bagaimana Roy CS pontang-panting kena kanter oleh relawan Pak Jokowi. Langsung deh kita kaji bersama-sama. Mereka mendesak Polda untuk segera menangkap Roy Suryo dan Rismon Sianipar serta lainnya. Bahkan, massa ingin Roy Suryo CS ditersangkakan dan kemudian dilakukan penahanan. Karena Roy Suryo dinilai telah memfitnah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Koordinator Presidium AMI Fauzan Ohorella menegaskan pihak-pihak yang menuduh Jokowi menggunakan ijazah palsu harus segera diproses secara hukum. Adapun desakan massa AMI ini merujuk pada hasil pemeriksaan Bareskrim Polri yang telah memastikan keaslian ijazah Jokowi. Oleh karena itu, Roy Suryo CS disebut Fauzan sebagai ahli fitnah. Selain tuduhan fitnah, Fauzan juga menyebut adanya unsur perbuatan melawan hukum lain yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Ia merujuk pada pelanggaran nomor 32 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo CS dinilai sebagai kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus dituntaskan. Dalam aksinya di depan Polda Metro Jaya, kelompok milenial Maluku Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan "Tangkap ahli fitnah Roy Suryo CS". Sebelumnya, aksi serupa juga telah dilakukan oleh massa AMI di Bareskrim Polri pada Kamis 15 Mei lalu. Aksi tersebut merupakan bentuk keresahan terhadap dugaan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang menyerang nama baik Presiden Joko Widodo. Sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI ini yang dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari UGM milik Jokowi ini adalah asli. Mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. Dengan demikian, proses penyelidikan laporan dugaan ijazah palsu Jokowi resmi dihentikan Bareskrim Polri. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro menjelaskan keputusan untuk menghentikan proses penyelidikan itu lantaran tidak ada unsur pidana. Tangkap Roy Suryo! Tangkap Roy Suryo! Berarti yang mengatakan ijazah semuanya Mas Gibran abal-abalan itu orang-orang itu sakit hati, orang-orangnya apa dikategorikan sebagai apa? Bajingan. Bajingan. Berarti nanti cocok bajingan. Jadi Anda yang mengatakan ijazah Mas Gibran itu abal-abalan itu bajingan begitu. Yang kedua orang-orang bermasalah. Oh, bermasalah. Ya, pemikirannya bermasalah. Orang-orang bajingan. Kenapa? Karena itu tadi selalu menggunakan frasa dugaan atau patut diduga. Jadi dugaan-dugaan seseorang tidak bisa dihukum atas dasar menduga. Gitu. Jadi itulah dasarnya saya katakan mereka ini bajingan, mereka tidak memperhitungkan reputasi orang yang hancur, yang rusak, mereka tidak memperhitungkan. Jadi bajingan. Yang kedua ini orang-orang bermasalah. Contoh Roy Suryo. Roy Suryo selama ini kan diglorifikasi sebagai pakar telematika. Apa iya dia pakar telematika? No. Yang mendeklarasikan dia jadi pakar itu siapa dulu nih? Itu yang menjadi pertanyaan umum sekarang. Kira-kira pihak mana? Tapi merujuk kepada apa namanya narasi pernyataan dari si Rismon Sianipar yang mengglorifikasi dia, yang menselebrasi dia sebagai pakar telematika ini media. Oh, media.
kita tidak bisa mengerti di situ. Kira-kira media mana atau semua media, terus kemudian ada apa namanya sponsornya sehingga dia kemudian semacam sudah memiliki legitimasi sebagai seorang pakar telematika. Kita tidak mengerti. Tapi yang pasti bahwa Roy Suryo ini kan dia memang alumni UGM. Tapi ilmu komunikasi ya, dari pakar ilmu komunikasi dan kesehatan. Yang kedua kesehatan. Ya. Terus jadi ilmu telematika nyambungnya di mana? Dan tidak ada korelasi di situ. Berarti jadi tidak relevan ketika seorang Roy Suryo ini kemudian diglorifikasi sedemikian rupa bahwa dia adalah pakar telematika. Gitu. Kalau misalkan minta maaf, dokter hewan kemudian menangani pasien manusia masih logis, ya, masih masuk akal. Nah, tapi kalau apa ya, petani yang tukang cangkul kemudian menangani pasien sakit jantung misalkan, repot. Nah, kita ibaratkan Roy Suryo seperti itu. Dia lulus ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, lalu outputnya pakar telematika. Dari mana? Yang pertama. Terus siapa namanya? Dokter Tifu. Dokter Tifa. Sudah biasa nyebutnya Dokter Tifu. Ya. Karena dia menipu. Dokter Tifu. Katanya dia itu bergelar doktor. Ternyata universitas yang dia singgung sebagai tempat di mana dia mendapat gelar doktor melakukan klarifikasi bahwa universitas tersebut tidak pernah memberikan gelar doktor kepada Dokter Tifu. Dokter Tifa. Nah, ini juga masalah. Terus siapa lagi? Kita ngomong Rocky Gerung. Rocky Gerung saya lihat videonya sebagai saksi ahli di salah satu persidangan ijazah Bapak Jokowi. Dia bilang, saya tidak punya ijazah, tapi saya mengajar S1 sampai S3. Jadi bukan ijazah yang menentukan apalah pokoknya, tetapi saya itu dibutuhkan. Jadi yang paling penting di situ adalah saya dibutuhkan. Tapi ketika berbicara ijazah Bapak Jokowi, dia tidak menggunakan analogi yang sama sebagai parameter. Nah, ini juga bermasalah orang ini. Bermasalah semua. Bermasalah berkumpul jadi satu tim. Ini tadi yang kita singgung tadi AS ini juga mantan ketua KPK. Mantan ketua KPK pernah menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Bermasalah juga. Orang-orang bermasalah. Ini mau jadi wakil presiden kan? Orang bermasalah, pemalsuan dokumen. Jadi wakil presiden, percayalah, pasti ada kebijakan memasukkan dokumen untuk meraih kepentingannya, begitu kan? Kira-kira begitu. Jadi yang pertama, mereka orang-orang bajingan yang licik dan picik, dan yang kedua, mereka ini adalah orang-orang bermasalah. Ya, kumpulan orang-orang bermasalah yang mempermasalahkan orang lain yang belum tentu ada masalahnya, hanya mereka itu bermodalkan menggunakan frasa diduga. Sekarang kita masuk lebih dalam ke wilayah yang sering luput dipahami mayoritas orang. Kenapa Roy Suryo CS selalu menciptakan musuh tak kasat mata, dan kenapa mereka mustahil dilawan hanya dengan klarifikasi data? Jawabannya sederhana tapi mematikan. Karena yang mereka bangun bukan perdebatan fakta. Yang mereka bangun adalah ritual keyakinan. Perhatikan baik-baik. Mereka tidak menuding dengan argumen. Mereka menuding dengan dramatik. Mereka tidak pakai logika verifikasi. Mereka pakai logika kewaspadaan tingkat wahyu. Mereka tidak bilang, ini salah karena faktanya begini. Tapi mereka bilang, ada yang tidak terlihat. Ada yang tersembunyi. Kita sedang dilindungi dari kebenaran yang disensor. Itu bukan debat, itu dogma. Itu seperti dukun yang bilang ada jin. Dan begitu Anda minta bukti, jawabannya sudah siap. Kalau kamu tidak melihat, berarti kamu yang tidak peka. Kalau kamu menyangkal, berarti kamu bagian dari konspirasi. Kalau semua lembaga resmi membantah, berarti semua lembaga resmi sudah dikendalikan. Ini adalah perang psikologis yang anti logika. Kalau Anda coba lawan dengan data, mereka anggap itu justru bukti bahwa Anda ketakutan. Kalau Anda diam, mereka klaim itu tanda kemenangan. Dan jika negara terlalu sabar, mereka akan naik ke level berikutnya. Terror of narrative supremacy. Mereka tidak butuh bukti. Yang mereka butuh cuma keyakinan kolektif. Karena selama banyak kepala berhasil ditarik masuk ke ruang halusinasi mereka, mereka menang meskipun secara hukum mereka kalah. Dan publik harus sadar, ini taktik lama. Ini persis seperti yang terjadi dalam Salem Witch Trial, seperti yang disebut Hasan Nasbi. Ciptakan rasa takut terhadap musuh tak terlihat, lalu posisikan diri sebagai satu-satunya penyelamat. Sesederhana itu, sesadis itu. Sekarang kita bongkar bab paling berbahaya. Bagaimana pola narasi seperti ini bisa mengarah pada soft job tanpa perlu senjata? Karena banyak yang belum sadar bahwa kudeta modern tidak dimulai dari tank. Kudeta modern dimulai dari keraguan massal yang dipelihara. Dan Roy Suryo CS bermain tepat di wilayah itu. Begini mekanismenya, dan ini wajib dipahami publik sehat. Hancurkan legitimasi negara secara perlahan. Bukan dengan membuktikan bahwa negara salah, tapi dengan membuat publik merasa
nggak ada yang bisa lagi kita percaya. Begitu trust hilang, semua institusi otomatis jadi lemah tanpa ditembak. Dorong masyarakat menjadi arbiter kebenaran sendiri-sendiri. Ini berbahaya, karena ketika publik dipaksa menentukan sendiri versi kebenarannya, itu sama saja memecah realitas menjadi jutaan kebenaran pribadi. Demokrasi tidak bisa hidup tanpa kesepakatan atas satu realitas dasar. Buat negara terlihat defensif dan panik. Kenapa mereka sengaja menyudutkan presiden, UGM, lembaga hukum? Bukan karena mereka yakin bisa menang data, tapi karena mereka ingin negara terlihat tertekan, terpojok, kehilangan kendali narasi. Karena begitu negara terlihat tidak yakin pada diri sendiri, mereka menang secara psikologis. Posisikan diri sebagai center of truth alternatif. Kalau Anda perhatikan, mereka bukan cuma membantah narasi resmi, mereka sedang menciptakan panggung spiritual oposisi. Seolah merekalah titik gravitasi realitas baru. Ini soft coup, bukan terhadap jabatan, tapi terhadap otoritas kebenaran. Dan ini poin terpenting yang harus saya tegaskan. Selama publik belum sadar bahwa yang sedang dimainkan ini adalah perang legitimasi, bukan perang data, maka negara dan masyarakat akan selalu terlambat menyadari ancaman. Karena narasi seperti ini tidak bisa dibunuh hanya dengan klarifikasi, tidak bisa dilumpuhkan hanya dengan bantahan ilmiah. Karena mereka tidak bermain di wilayah logika. Mereka bermain di wilayah ketakutan eksistensial dan ilusi keagungan heroik. Ingat baik-baik, game ini bukan sekadar soal benar atau salah, tapi soal siapa yang berhasil menguasai narasi publik lebih dulu. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Sebetulnya tadi malam saya sudah bernegosiasi dengan Pak Sekjen Gerindra agar saya tidak usah memberikan sambutan. Tetapi Pak Muzani dan Pak Dasko menyampaikan, Pak Jokowi ini yang meminta langsung dari Presiden Prabowo. Karena yang meminta Panglima tertinggi, yang meminta Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan siap, Pak. Karena yang memerintah pemimpin tertinggi kita, Presiden Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan sedikit mengenai angka-angka. Tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi. Tahun 2014, saat awal saya menjabat, approval rating di awal-awal yang diberikan oleh lembaga survei itu 62%. Kemudian karena menaikkan harga BBM melorot menjadi 52%. Sekarang ingin saya bandingkan dengan approval rating Bapak Presiden Prabowo Subianto. 100 hari kemarin, survei kinerjanya 80,9%. Dukungan dari parlemen juga di atas 80%. Artinya apa? Dukungan rakyat sangat kuat sekali, dukungan politik di parlemen sangat kuat sekali. Sehingga saya boleh menyampaikan Presiden Prabowo ini adalah presiden dengan dukungan terkuat baik dari rakyat maupun dari
DPR. Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini nggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Saking kuatnya. Sampai detik ini saya tidak melihat ada yang berani mengkritik. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Dikit-dikit yang salah, Jokowi. Coba sekali-sekali nyalain Pak Prabowo. Nggak berani. Karena kepemimpinan dan determinasi Pak Prabowo sudah sangat teruji. Kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Buktinya berkali-kali kalah tetap terus maju. Dan akhirnya menang. Mohon maaf, 2 kali yang mengalahkan saya. Dengan kekuatan approval rating dan dukungan politik tadi, saya meyakini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, satu persatu nanti program-program yang sudah direncanakan akan bisa terrealisasi dengan baik. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo, saya juga yakin Partai Gerindra akan semakin besar. Gerindra ini kalau kita lihat, kita samakan dengan mesin Gerindra, Gerindo. Itu kerjanya kan mirip-mirip. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini mirip-mirip dengan mesin Gerindra tadi. Yang bisa halus, dihaluskan. Yang tidak bisa dihaluskan, tapi diajak terus, dirangkul, diajak, semua diajak. Saya melihat kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat unik dan sangat bagus untuk negara kita. Ya. Nah, kata Pak Roy Suryo, saya bukan pelapornya, gitu. Saya ahli, gitu. Jadi ya boleh saja. Nah, Jenderal, ini biar diklarifikasi sekaligus pemirsa kita paham. Kita bicara soal kontroversi ijazah. Saya pinjam misalnya Bang Nur, ya kan? Asli atau palsu nanti pengadilan dong. Pengadilan, ya kan? Ijazah itu identik di Bareskrim, clear. Sementara di Polda ada unsur pidana, tapi kasus pencemaran nama baik. Nama baik. Clear ya? Iya. 2 kasus berbeda. Beda. Nah, tadi Anda menyebutkan Roy Suryo kan statement dia ahli dalam kasus yang di Polda maupun yang berada di Bareskrim. Karena dia kan bukan pelapor. Betul. Dia. Iya. Nah, tapi dia kan terlapor. Dia terlapor untuk di sini. Untuk Polda. Mengapa terlapor? Karena dikatakan Pak Roy Suryo ini kemana-mana menceritakan tentang objeknya Pak Jokowi. Ya, pencemaran nama baik. Mau Pak Jokowi jasa palsu dan sebagainya. Yang dicemarkan ini merasa ya tercemar gitu. Padahal ijazah saya asli kok dikatakan palsu gitu. Sehingga saya laporkan. Tapi Pak Roy Suryo berlindungnya, saya kan bukan pelapor, ya. Saya ahli. Tapi ahli berceritakan kemana-mana. Kan kemudian orang selalu mengatakan ada fitnah, ada pencemaran nama baik. Apa sebetulnya bedanya 2 itu? Ya ini kan sebenarnya beda-beda tipis. Beda tipis, tapi berbeda sekali gitu. Kenapa? Kalau misalnya fitnah, sesuatu yang tidak dikatakan iya. Misalnya,
saya kan dikatakan ganteng sekali gitu kan. Padahal saya nggak ganteng kan. Ganteng. Atau saya dikatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal saya tidak. Nah, itu namanya fitnah. Dan mencemarkan nama baik. Nah, kalau fitnah itu berbohong. Nah, menuduh sesuatu yang bertentangan tidak dia lakukan. Iya. Cuma ini kan Jenderal, dari statement Polda ini kan sudah masuk penyidikan. Ya. Akan ada tersangka. Ini proyeksi pasti atau tadi Anda katakan bisa ada tapi kemudian batal atau gimana nih? Harus ada dong. Harus sudah penyidikan. Kenapa? Menurut polisi. Iya. Hanya belum diumumkan saja ya. Karena dia udah berani mengatakan ini tindak pidana. Ya, dalam penyidikan ini dengan penyelidikan setelah menemukan 2 alat bukti minimal yang menjadi penyidikan. Setelah penyidikan ini kan untuk menentukan siapa pelakunya. Nah, siapa pelakunya ini mungkin 2-3 hari lagi A, B, C sebagai tersangka. Yakin ya Pak 2-3 hari lagi? Ya misal harus itu. Kalau tidak nanti orang bertanya-tanya, berani meningkatkan penyidikan kok gak ada tersangka. Yang disidik siapa? Karena ada perbuatan kok tak ada orangnya. Tidak mungkin pelakunya hantu kan. Bukan umumkan dulu tersangka kemudian dicari, enggak ya? Boleh. Oke. Teroris tangkap teroris. Ini adalah gerakan moral kita untuk mengingatkan bahwasanya hal ini sudah berlangsung lama dan menimbulkan perpecahan di akar rumput. Jadi teman-teman ini adalah dukungan moral terhadap apa yang mereka lakukan, terhadap apa intimidasi atas nama rakyat yang mereka selalu sebutkan. Dan itu sangat sekali dan sangat merugikan kepada seluruh rakyat Indonesia yang merasa dicemarkan oleh nama baiknya oleh mereka-mereka itu. Dan perlu diketahui, kita ini lebih dari 100 organ relawan Jokowi, Prabowo, Gibran. Dan teman-teman kita di luar itu masih ada sekitar 100 orang tidak bisa masuk. Jadi kami adalah perwakilan dari mereka, perwakilan dari suara-suara mereka. Dan kita berharap bahwasanya dalam bulan ini sudah ada suatu perkembangan yang pesat, sesuatu yang kita katakan sudah ada status hukum yang jelas. Dan kalau bisa memang itu semua, ya bukti-bukti dan juga saksi-saksi itu sudah cukup, tetapkan mereka sebagai tersangka. Teroris tangkap teroris. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja, udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Baik rekan-rekan, ini benar-benar perdebatan yang melahirkan adu pukul yang bukan secara gamblang kita tinju, kita adu jotos, tetapi secara statement, secara narasi ini benar-benar sangat melahirkan perpecahan di antar anak bangsa. Bayangkan rekan-rekan, dokumen yang sebenarnya sudah terbukti asli, mereka fitnah dan kata-katain palsu tanpa alasan yang jelas, tanpa dasar hukum yang pas untuk menilai sesuatu tersebut asli atau palsu. Kemudian, memang tindakan-tindakan mereka ini, saya sepakat, ini adalah tindakan yang memang menyerang personal kepada Pak Joko Widodo. Ini adalah ranahnya serangan pribadi, karena perlu diingat, ijazah tersebut adalah dokumen pribadi rekan-rekan. Dan tetapi ketika mereka diberikan fakta pembanding, diberikan fakta yang memang menunjukkan bahwasanya fitnahan mereka ini sangat-sangat ketinggalan zaman, sangat-sangat katrol dan tidak berdasar, tetapi mereka tidak terima. Padahal ini kan UGM dan Barreskrim Polri melalui hasil uji labnya sudah mengkonfirmasi asli. Nah, maka dari itu hadirlah sebuah memang realita yang terjadi pada saat ini, memang seolah skandal tudingan ijazah palsu. Pak Jokowi tidak lagi menyasar ijazah, tidak lagi mengejar pengakuan UGM dan lain-lain,
tetapi ini murni serangan yang dibuat-buat dan serangan yang dipaksakan terhadap Pak Presiden ke-7 kita, yakni Pak Joko Widodo. Kenapa sih saya mengatakan ini adalah serangan dan fitnah yang sangat-sangat dipaksakan? Ya karena rekan-rekan sudah ada sebelumnya kasus yang memang berkaitan langsung dengan tudingan ijazah palsu ini. Kalau rekan-rekan masih ingat, ada Bambang Tri, kemudian Gus Nur, dan lain-lain. Itu kan merupakan sebuah contoh nyata dari skandal tudingan ijazah palsu yang memang berakhir di penjara. Meskipun pada kenyataannya mereka pada saat ini sudah diberikan amnesti oleh Pak Presiden, sudah diberikan pengampunan oleh negara, tetapi faktanya mereka ini tidak jerak. Karena memang kalau kita berbicara skandal tudingan ijazah palsu Pak Jokowi ini bukanlah kriminal yang memang mengambil barang, mencuri, ataupun yang lainnya. Tetapi ini adalah sebuah tindakan kriminal pidana yang tentu saja secara pembahasan sangat-sangat simpel, tetapi melibatkan orang-orang yang tentu saja sangat-sangat ngeyel, rekan-rekan. Bayangkan, oleh mereka keterangan UGM dan Barreskrim Polri saja tidak percaya. Mereka tetap kekeh pada pendirian mereka, yakni palsu-palsu. Kalau kita menilai sesuatu hukum, perkara hukum ataupun dokumen berdasarkan suka atau tidak sukanya mereka, ini adalah melahirkan sebuah kekeosan yang tercipta, rekan-rekan. Karena kan saya sudah katakan, negara ini bukan negara hukum rimba. Ada segala prosedur yang memang mengatur aspek-aspek tersebut. Termasuk juga ijazah. Ini kan ada pihak kampus yang mengeluarkan. Sudah ada uji lab forensik Polri juga. Lantas kenapa kok masih ribut? Kenapa kok masih ramai? Maka dari itu kita memang memakai akal sehat dan harus mengawal kasus tuntutan balik dari Pak Jokowi terhadap Roy CS ini. Karena memang ketika kita berbicara soal ijazah Pak Jokowi, yaitu sudah pasti terbukti asli, rekan-rekan. Bahkan UGM dan Pak Jokowi sangat berhubungan baik sekali. Kita melihat bagaimana setiap forum penting itu Pak Jokowi selalu hadir, selalu diundang, selalu diistimewakan. Tetapi berbeda dengan mereka. Mereka ini sepertinya mungkin ada dendam pribadi ataupun sentimental tersendiri terhadap Presiden ke-7 kita ini. Maka dari itu, kita melihat fitnah-fitnah yang dilayangkan sangat-sangat dipaksakan. Dan satu lagi rekan-rekan, ini nih poin yang paling utama adalah ketika melihat mereka hobinya marah, hobinya ngamuk, apalagi pengacaranya hobinya memakai nada tinggi, membentak-bentak, bentak sana, bentak sini. Tetapi pada kenyataan ketika diajak adu data, ketika diajak berbicara fakta, mereka kelabakan, belak belebe, dan tidak bisa menjawab faktanya. Karena bukti-bukti dari Pak Jokowi sudah sangat-sangat kuat, apalagi untuk menuntut balik mereka.